l'histoire se répète, yang berarti sejarah berulang dengan sendirinya. Sejarah layaknya siklus akan terus berputar, dari pertumbuhan, masa keemasan, ke kejatuhan, hingga kemunculan kembali. Hal tersebut juga dapat kita temukan dalam perkembangan seni rupa seperti aliran barok. Seni barok berkembang di Eropa pada awal abad ke-17 hingga paruh pertama abad ke-18. Meskipun periode barok telah lama usai, pengaruh seni barok kembali dapat ditemukan dalam seni kontemporer atau seni masa kini. Pada video ini, kami akan membahas bagaimana kelahiran kembali aliran barok dalam seni kontemporer bisa terjadi dan seniman-seniman kontemporer yang mengadopsi gaya barok dalam karya-karyanya di Nederlanden atau Belanda dan Belgia. Aliran gaya seni rupa barok mulai mendominasi antara tahun 1600 hingga tahun 1750. Di Belanda, aliran barok masuk pada zaman keemasannya atau pada abad ke-17, abad yang sangat penting bagi Belanda. Lukisan barok biasanya dicirikan oleh realisme ekstrim, preferensi pada efek dramatis, dan penerapan chiaroscuro, atau kontras terang-gelap yang ekstrim. Kebanyakan pelukis beraliran barok menonjolkan permainan cahaya pada lukisannya, dan juga lukisannya yang didominasi oleh warna coklat. Pada lukisan barok, biasanya digambarkan objek yang sedang melakukan gerakan dan terlihat sibuk melakukan sesuatu. Selain itu, juga banyak ornamen yang digunakan, salah satunya adalah emas, sebagai preferensi untuk cahaya surgawi dan keabadian. Karena itu, seni barok identik dengan skala warna, bayangan, dan cahaya yang kontras, serta pemaduan antara fantasi dan kenyataan. Lukisan dengan aliran barok pun tidak lepas dari kehidupan agama dan protestanisme. Terdapat beberapa perdebatan mengenai periodisasi dimulainya seni kontemporer. Beberapa ahli seni berpendapat, seni kontemporer dimulai pada tahun 1980-an hingga saat ini. Seni kontemporer merupakan lanjutan dari postmodernisme atau penggabungan gaya dan eklektisisme yang berbeda-beda. Dalam pengertian dasar, seni kontemporer merujuk pada seni lukisan, patung, fotografi, instalasi, pertunjukan, dan seni video. Seni kontemporer tidak hanya digunakan sebagai media sarana pengekspresian diri, tapi juga digunakan sebagai sarana komentar sosial dan budaya. Seni kontemporer biasanya membahas masyarakat, budaya, globalisasi, manusia, teknologi, dan kritik artistik sosial politik. Tema seni kontemporer biasanya sangat kompleks dan beragam. Oleh karena itu, seni kontemporer biasanya mencerminkan isu atau nilai yang sedang terjadi. Keunikan atau kehebatan seni kontemporer dapat dilihat pada kebebasan dalam bereksperimen dan berekspresi. Setelah Perang Dunia Kedua, dengan munculnya avant-garde, seniman mulai meninggalkan aturan klasik. Dengan demikian, periode barok pun usai. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan gaya seni kuno akan muncul kembali di periode selanjutnya. Pada periode kontemporer, tidak ada satu set aturan yang menentukan harus seperti apa jenis karya yang dibuat oleh para seniman, sehingga seniman dapat berinovasi dengan berbagai gaya, media, dan teknik, termasuk mengadopsi yang sudah pernah ada di periode-periode sebelumnya, tetapi dengan penggunaan teknologi masa kini. Dan salah satu aliran seni dari masa lalu yang diangkat kembali oleh seniman kontemporer adalah seni barok. Banyak sekali elemen dalam seni barok yang dapat dieksplorasi oleh seniman kontemporer dan diadopsi ke dalam seni mereka. Misalnya karakteristik seni barok yang emosional, dramatis, megah, dinamis, grotesk, dan seringkali vulgar. Selain itu, seni barok seringkali memunculkan ekses kekerasan, karena masa itu adalah periode reformasi dan kontra-reformasi, yaitu periode di mana banyak terjadi kekerasan. Dapat dikatakan bahwa periode tersebut paralel dengan masa kini, karena hal-hal mengerikan seperti perpecahan, kekerasan, rasisme, terorisme masih sering terjadi. Hal tersebut mendorong seniman kontemporer untuk memasukkan pertanyaan-pertanyaan sosial ke dalam seni mereka, layaknya seniman barok pada masanya. Dengan mengadopsi kompleksitas dan karakteristik seni barok, seniman kontemporer dapat menambah efek drama pada apa yang ingin disampaikan dalam karya mereka. Nah, oleh sebab itulah saat ini kita masih bisa melihat pengaruh gaya barok dalam seni kontemporer. Misalnya dalam karya seniman Nederlanden seperti Erwin Olaf, Luc Tuymans, dan Hans Withoos. Erwin Olaf adalah salah satu fotografer terhebat yang Belanda miliki. Karya-karyanya berpusat di sekitar individu masyarakat yang terpinggirkan termasuk wanita, orang kulit berwarna, dan komunitas LGBTQ+. Beberapa hal yang menjadi ciri khas Olaf antara lain pembuatan seri foto, pemolesan dengan Photoshop, pengambilan inspirasi dari karya yang sudah ada, dan foto-foto yang kaya akan cerita. Pada awal karirnya, Olaf mengambil banyak inspirasi dari lukisan karya seniman besar. Contohnya, dalam seri fotonya berjudul Ladies' Hats, Olaf mengambil inspirasi dari teknik pencahayaan chiaroscuro lukisan potret diri Rembrandt. Seri Ladies' Hats didorong oleh fakta bahwa pria saat ini mulai berhenti memakai hiasan di kepala, sementara hiasan kepala menjadi mode sepanjang sejarah seni barat hingga akhir abad ke-19. Dengan karya ini, Olaf menentang heteronormativitas budaya macho. Selain Rembrandt, Olaf juga mengambil inspirasi dari seniman barok lainnya seperti Jan Steen. Bukan teknik, kali ini Olaf mengadopsi pose subjek dalam lukisan Jan Steen. Olaf mengadopsi pose tersebut dari lukisan Jan Steen yang berjudul Het Toilet ke dalam karyanya yang berjudul Barbara dalam seri Grief, yaitu pose seorang perempuan duduk di kamar tidur sedang melepas stocking.
Luc Tuymans merupakan seniman asal Belgia. Pada setiap karyanya, Tuymans seringkali memfokuskan dirinya hanya dengan satu subjek, yaitu Perang Dunia Kedua. Tuymans merupakan seorang tokoh kunci dalam generasi pelukis figuratif Eropa pada saat banyak orang percaya bahwa media lukisan telah kehilangan relevansinya di era digital baru. Ciri dari lukisan Tuymans antara lain tidak terlalu memuat banyak warna dan juga menggambarkan kekerasan namun tidak ditunjukkan secara gamblang. Karir Tuymans pun terus melesat. Sejak tahun 1995, reputasi International Tuymans terus berkembang. Pameran terbaru yang digagas oleh Tuymans adalah pameran Sanguin atau Blood Road pada tahun 2018 di Festival Kota Budaya Antwerp Barok. Pameran ini bertujuan untuk membuat para pengunjung terpesona dengan menempatkan karya-karya utama dari era Barok. Tuymans ingin memberikan pandangannya mengenai seni Barok melalui pameran ini. Peter Paul Rubens, yang merupakan seorang seniman terkenal era Barok, banyak menginspirasi Tuymans dalam penyelenggaraan pameran ini. Peter Paul Rubens kemudian menjadi panutan dalam paradigma Barok yang berpuncak pada abad ke-17. Pandangan yang berbeda dari para seniman dianggap penting, karena mereka mempengaruhi cara Luc Tuymans sebagai kurator Sanguin atau Blood Road, melihat Barok dan bagaimana gerakan estetika ini dapat dikaitkan dengan seni akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21. Pada lukisan Knappe David and Vergeten Goliath misalnya, beberapa elemen yang mencolok dari lukisan ini memiliki kesamaan pada ciri khas estetika Tuymans pada lukisan-lukisannya terdahulu. Berangkat dari lukisan ini, kita bisa melihat beberapa tema, yaitu teatrikal kekerasan, realisme pertunjukan, efisiensi, kesejukan, dan keekonomisan eksekusi, menjauhkan diri dari patos dan devokalisasi permanen. Meskipun mungkin bukan semua tema yang menjadi dasar Tuymans untuk komposisi pada pamerannya kali ini, tetapi tema-tema tersebut menawarkan peluang untuk membuat hubungan antara seni abad ke-17 dan zaman kita, tanpa anakronisme atau proyeksi yang berlebihan dari seni kuno pada hari ini. Tujuan lain Tuymans dalam mengadakan pameran ini juga untuk membangkitkan perasaan barok tentang seni masa kini, atau untuk menunjukkan bahwa banyak seni kontemporer yang dapat disebut barok dalam arti kata yang umum, yaitu tidak beraturan, aneh, tidak terduga, dan juga eksentrik. Hans Witthöft dikenal sebagai seniman pelukis fotografi. Hans adalah cicit dari pelukis terkenal yaitu Matthias Witthöft. Maka dari itu, bakat seni sangat kental di dalam diri Hans. Hans juga terinspirasi dengan aliran seni abad ke-17 yaitu Barok. Hans Witthöft mulai tertarik pada karya kakek buyutnya ketika ia meneliti mahakarya sejarah sebagai sumber inspirasi untuk karya fotografinya. Ia terinspirasi oleh beberapa hal seperti bagaimana Matthias melukis, detail-detail kecil di dalam lukisannya, dan menjadikan lukisan tersebut sebagai latar untuk fotografinya. Akan tetapi, Hans juga menambahkan beberapa elemen di dalam karyanya seperti ikan, bunga, burung, dan lain sebagainya. Pengadopsi seni barok dapat dilihat pada pameran berjudul Anderlecht of Witthöft. Pameran ini merupakan penggabungan karya seni abad ke-17 dan ke-21 yang dipersembahkan oleh keluarga Witthöft. Penggabungan foto dari Hans dan lukisan Matthias merupakan sebuah kombinasi seni yang sangat indah. Selain itu, karya-karya pada pameran tersebut juga dimuat di dalam katalog dengan judul yang sama. Anderlecht of Witthöft tersebut mencerminkan fotografi modern namun mengandung surrealis dari lukisan abad ke-17. Dalam pameran Anderlecht of Witthöft, lukisan Matthias tidak hanya dijadikan sebagai fotografi saja, tapi juga di beberapa media seperti tekstil, karpet, dan gambar film. Transformasi seni Witthöft kuno ke kontemporer juga dapat dilihat di dalam karya Hans yang berjudul Strijden voor Mogelijkheden. Karya tersebut berlatar belakang lukisan Matthias pada tahun 1962. Hans juga memotretkan foto tersebut dan mengatur ulang kembali bunga-bunga dan hewan, yang kemudian ia edit secara digital. Pakaian model tersebut juga merupakan salah satu lukisan Matthias yang dicetak oleh Hans. Pada karya tersebut, Hans ingin menunjukkan perjuangan di dalam seni kontemporer seperti kebebasan, identitas, kemanusiaan, alam, kerentanan, cinta, warna kulit, nilai-nilai keluarga, dan kepercayaan. Kesimpulannya adalah, meskipun periode seni barok telah usai, namun seni tersebut tetap diaplikasikan oleh para seniman kontemporer seperti Olaf, Tuymans, dan Hans Witthöft.